Seiring balam dengan merbah, merbah bersarang di ujung bulu. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jari 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Iva Hayuni di acara ngobrol bareng podcast SMP Negeri 6. Selamat siang semua pemirsa yang ada di tempatnya masing-masing. Hari ini kita kedatangan tamu Bapak Syahrul Effendi. Selamat siang Pak. Selamat siang. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Yang seperti kita tahu Bapak Syahrul Effendi ini adalah seorang guru yang bertugas di SMP Negeri 6. Ya benar sekali. Oke. Kalau boleh tahu sudah berapa lama Bapak bertugas di SMP Negeri 6 ini Pak? Kalau jadi guru SMP 6 bertugas di sini. Iya. Saya bertugas di SMP Negeri 6 ini lebih kurang 2 tahun. 2 tahun. Iya. Lantas kalau menjadi gurunya sendiri udah berapa lama Pak? Sekarang mau jadi guru apa sekarang? Ya, Bapak bertugas sebagai guru apa? Saya bertugas sebagai guru bahasa Indonesia, ngajar SMP. Dulunya saya ngajar di salah satu sekolah swasta di Kota Tebing Tinggi. Ya dalam kategori ya cukup terkenal sih, kata mereka. Kata ibu saya belum tahu sih. Kata saya? Iya. Ya, kata saya ya Bapak lumayan favorit. Alhamdulillah. Saya rasa. Ini boleh nih Pak, karena saya dan pemirsa ingin tahu kilas balik cerita apa sehingga Bapak bisa menjadi ASN. Baik, untuk ngobar SMP Negeri 6 Tebing Tinggi yang sangat fenomenal. Kenapa saya selalu mengikuti sih. Oh, ya. Terima kasih. Berarti Bapak ini adalah penonton setia ngobrol nih. Oke, selamat. Terima kasih Pak. Lanjut Pak. Oke, baik. Saya awal dari kenapa saya bisa langsung menjadi ASN sebenarnya perjuangannya panjang sih. Sepanjang usia saya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena tamat saya sebelum menjadi guru itu, ini sekarang saya kisahkan aja lah ya. Boleh kan? Oke. Saya tamat kuliah salah satu perguruan swasta di Medan itu saya tamat 4 tahun saya udah selesai. 4 tahun saya selesai, ya lumayan lah IP-nya lumayan. Kemudian saya melamar ikut CPNS itu penuh perjuangan lah. Setiap ada lowongan pembukaan saya ikutin tuh. Tapi gagal. Mungkin Allah belum ngasih rezeki. Akhirnya saya diterima salah satu swasta yang ada di Kota Tebing Tinggi. Itu ada 2 tempat sih sebenarnya. Yang pertama saya ngajar SMA, yang kedua saya SMP. Nah, yang lama di 2 tempat inilah. Nah, ini sekolah swasta yang sangat terkenal di Kota Tebing Tinggi. Yang kita kategori cukup wow lah. Masalah uang sekolahnya sih. Makanya beruntung SMP 6 ini tanpa biaya uang sekolah, anak-anak itu bisa belajar di sini. Kemudian memiliki fasilitas yang cukup ya bagus, apalagi ada podcast seperti ini ngobar. Nah, kemudian saya mengikutin selanjutnya berjalan waktu saya mengikutin namanya P3K. Disitulah saya bersikeras. Kalau saya di swasta terus sampai kapan? Loh namanya swasta, walaupun gajinya cukup wow, tapi kan ketenangan kan perlu. Akhirnya saya tes, alhamdulillah menang, itu aja. Udah. Oke, kalau boleh tahu motivasi terbesar Bapak dalam menjalani kehidupan apa Pak? Kalau motivasi terbesar semua orang punya rasa, punya keinginan. Semua orang ingin hidup bahagia. Kalau dikatakan motivasi ya berusaha aja. Kita jalani aja hidup ini. Tapi jangan lupa ya selalu berdoa, kan itu kuncinya. Contoh ibu lah sebagai host pasti punya motivasi.
Jelas saya pun. Iya kan? Nah kebalik sama saya. Kemudian pemirsa ngobar SMP 6 juga pasti punya motivasi. Gak mungkin, nonsen lah kalau orang gak ada motivasinya. Oke. Nah, tadi kan kita cerita kalau Bapak ini backgroundnya adalah seorang guru ya. Kira-kira tantangan apa saja yang Bapak hadapi dalam menjalani profesi Bapak sebagai seorang guru? Khususnya guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 6. Kalau tantangan background sebenarnya panjang prosesnya nih. Kenapa? Jujur saya sebenarnya pengen bukan jadi guru bahasa Indonesia. Lalu? Guru agama. Waduh. Aneh, dari guru agama ke guru bahasa Indonesia itu gimana ceritanya, Pak? Ini kayak gini. Kembali flashback belakang, orang tua saya sebenarnya seorang guru juga. Dia bagi kemenag, ya saya pingin enak gitu. Bisa mengayomi itu, misalnya memberi suatu tausiah, pandangan sama orang itu rasanya nyaman gitu. Tapi ya akhirnya jadi guru bahasa Indonesia itu pun sebenarnya ketemu kawan, ketemu teman juga. Ketika saya ke Medan, ke kampus di salah satu swasta di Medan itu ada jumpa ke teman. Sebenarnya saya nggak mau jadi guru. Diajaknya terakhir saya ikut. Udah sampai sekarang lah saya jadi guru. Sekarang. Iya. Kemudian Pak, sebagai guru bahasa Indonesia, kan di SMP Negeri 6 itu kita ada program literasi. Nah, apa nih program dari Bapak untuk anak-anak? Program saya selaku guru bahasa Indonesia, literasi membaca. Sebenarnya bukan program saya. Tapi saya sebagai pelaku guru bahasa Indonesia itu setidaknya itu ya antara saya, kepala sekolah dan semua jenjang guru-guru bekerja sama bagaimana memajukan program literasi tersebut. Kalau hanya guru bahasa Indonesia saya rasa nggak akan berjalan. Iya, harus ada kerjasamanya. Namanya membaca, budaya baca. Kita orang Indonesia ini sama dibandingkan sama negara lain itu budaya baca bangsa Indonesia itu sangat rendah. Mereka di mana tempat membaca, di kamar mandi, maaf cakap mereka baca. Kita kan enggak, kita asik dengan handphone, gadget, atau selfie gitu. Nah, seperti itu. Nah, makanya kita harus ada kerjasama untuk memajukan program literasi yang ada di sekolah SMP 6. Makanya mari kita sama-sama. Kalau saya sendiri selaku bahasa Indonesia nggak sanggup. Oke. Jujur. Menurut Bapak, adakah selama program literasi ini berjalan, adakah dampaknya kepada siswa dibandingkan dengan sebelum program literasi ini dijalankan? Oh jelas. Kenapa saya bilang jelas? Ada perubahannya. Karena dari mereka malas membaca, kemudian ada kegiatan setiap pagi, mereka mampu. Mampu dalam istilah menjawab pertanyaan ketika guru menanya kembali lagi pelajaran sebelumnya, mereka mampu mengetahuinya. Nah, makanya sangat beruntung lah, maka siswa SMP 6 ini diadakan setiap pagi itu namanya literasi. Kenapa? Membangun kembali wawasan mereka tentang pelajaran yang mereka akan yang mereka istilahnya yang mereka dapatkan di sekolah itu. Apakah yang dalam program literasi itu khusus untuk satu subjek atau satu mata pelajaran saja atau secara umum? Secara umum, seluruhan, semua mata mapel. Semua mapel. Kalau hanya satu mapel aja bahasa Indonesia, saya rasa nggak bisa. Berarti semua aspek yang terlibat dalam pelajaran itu dimasukkan ke dalam program literasi. Iya, Semua benar mata sekali. pelajarannya, Iya. oke. Iya, harus. Harus. Tidak bisa enggak. Itulah kunci tadi membaca tadi. Dengan membaca kita tahu. Kemudian apa suka duka Bapak selama menjalankan profesi sebagai guru nih, kalau boleh tahu? Suka duka. Yang suka dulu Pak, yang suka dulu. Suka menjadi seorang guru itu saya katakan sangat bahagia. Kenapa? Yang pertama, kita bisa dekat sama anak-anak sukanya. Kemudian anak kembali suka sama kita. Tapi dengan arti, saya ini orangnya merangkul. Merangkul, mengayomi bukan berarti tanda negatif. Maka kadang banyak persepsi orang ketika
sistem pendidikan dulu sama sekarang jauh beda. Guru dulu ditakutin. Sekarang guru kita wajib harus senangi. Supaya apa? Supaya apa yang kita sampaikan, apa yang kita beri pelajaran sama mereka, mereka dapat menampung, dapat menerima. Andai kata gurunya bentak-bentak, belum apa-apa, merasa takut, mungkin anak langsung buyar otaknya. Makanya suka saya gitu, siswa itu sama saya itu dekat semua. Saya anggap mereka itu orang tuanya di sekolah. Tempat curahannya semuanya lah. Berbagi rasa, itu sukanya. Dukanya Pak? Duka, aduh banyak dukanya saya alami kalau jadi seorang guru ini. Ini sekarang duka gimana sekarang? Ini duka ini banyak ini. Ya, yang paling berkesan gitu. Mana duka jadi guru atau duka yang lain? Ya duka jadi guru dong. Ya duka jadi guru maksudnya gini. Pengalaman Bapak yang paling berkesan tapi tidak terlupakan gitu. Oke, baik, paham saya. Nah, jadi guru ini dianggap orang itu hebat. Ya, kenapa hebat? Kita keluar dari rumah berpenampilan rapi, orang sudah melihat guru itu wow. Apalagi sekarang makin wow memang. Cuma apa mereka tahu? Nah, mereka anggap ya uangnya banyak, semua ada, tapi ngerasakan kita. Nah, kemudian ketika kita di sekolah, banyak yang kita jumpain, istilahnya macam-macam watak manusia dijumpain, khusus siswa. Kita kan nggak tahu siswa itu tadi, apakah siswa itu semua ekonominya cukup atau enggak. Sekarang pernah gini loh, ada siswa saya, kebetulan saya pernah jadi wali kelas, ini anak ini cukup prihatin lah katanya bilang. Bapaknya sama orang tuanya itu kerjaannya nggak netap. Nah, sementara anak tadi ini dia butuh pendidikan, tapi ekonomi kurang mampu. Nah, itu saya sempat sedih. Saya bilang sama anak ini, "Nak, kamu pengen sekolah?" Saya bilang, "Pingin Pak," katanya. "Tapi Pak, orang tua saya nggak sanggup Pak." "Kenapa nggak sanggup?" Saya bilang. "Yang penting kamu usaha, mau belajar, insya Allah bisa." "Pak, orang tua saya kerjanya mocok-mocok. Ibu saya hanya sekedar pembantu rumah tangga." Saya bilang sama anak tadi, "Nak, kau mau betul-betul mau sekolah?" "Iya Pak," katanya. "Betul ya? Mau Pak. Tapi benar ya, harus rajin ya, jangan malas." "Iya Pak." "Kenapa Bapak nanya gitu?" "Bapak pingin sekolahkan tuh, tapi andai kata kau istilahnya benar-benar sekolah, Bapak mau. Tapi saya tanya dulu ya Pak sama orang tua saya. Silahkan." Nah, anehnya si orang tua tadi malah merasa tersinggung dengan apa yang kita lakukan. Kita bukan merendahkan derajat mereka, bukan, kita ingin membantu. Nggak terimalah orang tua tadi. Si anak terakhir meneteskan air mata menjumpai saya. "Pak, saya nggak bisa Pak, orang tua saya marah." Itulah makanya saya sedih rasanya. Bagaimana ketika kita istilahnya mengalami seperti anak tadi, orang tua kita tadi seperti itu. Nah, memang alhamdulillah sekolah ini memiliki dana BOS, namanya dana BOS, membantu terakhir kan. Tapi apa semua dapat kan gitu. Makanya saya harap memandang manusia itu jangan dari segi luarnya lah. Dari hati lah, dari hati. Yang terakhir nih Pak. Iya. Terakhir nih. Pertanyaan pamungkas. Aduh, pamungkas. Biasanya pertanyaan pamungkas itu selalu dikeluarkan di akhir. Oke, silakan. Iya. Apa sih tujuan Bapak yang ingin dicapai untuk kedepannya? Tujuan yang dicapai untuk kedepannya, setiap manusia memiliki tujuan hidup. Harus punya tujuan nggak? Punya dong Pak. Nah, punya bahagia, ingin bahagia juga kan? Nah, siapa sih nggak punya tujuan hidup? Saya rasa SMP Negeri 6 Tebing Tinggi yang ngobar saat ini yang nonton memiliki tujuan hidup. Itu harus. Tapi tujuan hidup itu harus kita tanamkan. Kenapa? Kalau nggak kita tanamkan dengan ada tujuan hidup, kita mau jadi apa? Sama, ketika kita punya cita-cita,
tapi cita-cita kita nggak berhasil, tapi itu jangan pernah gagal. Kita harus punya tujuan. Nah, tapi kalau ditanya kepada saya, tujuan hidup saya bagaimana? Saya pengen bahagia aja. Simple. Saya pengen bahagia, ya di kehidupan, dan kedua di akhirat. Itu tujuan saya. Nggak usah nggak muluk-muluk lah. Ingin menjadi ini, ya ini enggak. Saya mungkin prinsip simple seperti itu. Kalau sudah bahagia, semua bisa digapai, di akhirat pun alhamdulillah bisa digapai. Itu aja, terima kasih. Oke, jadi pemirsa Ngobar, nah dari bincang-bincang kita dengan Bapak Syarul Effendi, kita bisa simpulkan kalau dalam kehidupan ini jalani sesuatu apa adanya dan tetap bahagia. Oke? Terima kasih kepada Bapak Syarul Effendi sudah datang di acara kami ngobrol bareng podcast SMP Negeri 6. Kemudian pantun ya sebelum kita tutup, dari Cikini sampai ke Batam, saya akhiri sampai di sini. Kita sambung lain kesempatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iva Hayuni beserta bintang tamu kita Bapak Syarul Effendi pamit undur diri. Sampai jumpa di Ngobar, ngobrol bareng podcast SMP Negeri 6.